Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara beserta dinamika dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Dimulai dari pengertian hak. Menurut Sri Jenti, hak adalah unsur normatif yang mempunyai fungsi untuk menjadi sebuah pedoman bagi orang untuk bertindak. Hak juga berfungsi untuk melindungi adanya kebebasan individu dan menjamin harkat dan martabat yang dimilikinya, atau bisa diartikan bahwa hak itu sesuatu yang mutlak yang dimiliki setiap individu. Sekarang pengertian kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu di mana seseorang terikat untuk melakukan hal-hal tertentu dan hal lain dari hasil adat atau dari hukum. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara juga bisa diartikan secara umum. Pemahaman hak dan kewajiban ini harus dimiliki oleh setiap warga negara. Tujuannya adalah untuk memastikan semua warga negara bisa menghargai hak diri sendiri dan orang lain serta melakukan kewajibannya. Hak bisa dibagi menjadi dua, yaitu hak umum atau hak alami dan hak khusus atau hak hukum. Hak secara umum merupakan apa yang kita ketahui tentang suatu hak, sementara itu hak secara khusus merupakan hak yang sudah diatur oleh negara dalam ketentuan khusus dan memiliki ikatan hukum. Dan kewajiban dapat diartikan sebagai suatu keharusan. Selain itu, kita juga bisa memahami hak sebagai sebuah tanggung jawab, dan kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilakukan karena sudah menjadi tanggung jawab kita. Jika tidak dilakukan, maka akan ada hukuman atau konsekuensinya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, ada beberapa pasal mengenai hak dan kewajiban. Terdapat di pasal 27 yang memiliki 3 ayat dan salah satunya di pasal 27 ayat 1, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Terdapat pada pasal 28A sampai J. Salah satunya pasal 28A yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Terdapat pada pasal 29 yang terdiri dari 2 ayat. Salah satunya pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat pada pasal 30 yang terdiri dari 2 ayat, salah satunya pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Terdapat pada pasal 31 yang terdapat 2 ayat, salah satunya pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Terdapat pada pasal 32 ayat 1, yaitu negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Terdapat pada pasal 33 yang terdiri dari 2 ayat, salah satunya pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Terdapat pada pasal 34 yang terdiri dari 2 ayat, salah satunya pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Nah, sekarang kita bahas pelanggaran warga negara atas hak dan kewajibannya. Disimak ya. Dimulai dari pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, tidak mendapat persamaan hukum. Yang kedua, dilarang mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, tidak mendapat kesempatan memilih. Yang keempat, tidak mendapat pengajaran. Selanjutnya, pengingkaran warga negara. Yang pertama, tidak membayar pajak. Yang kedua, melawan hukum. Yang ketiga, melanggar aturan. Yang keempat, tidak ikut dalam mempertahankan NKRI. Selanjutnya kita membahas mengenai perilaku dan tindakan atas pelanggaran hak dan kewajiban. Dimulai dari diri sendiri. Yang pertama, menghormati anggota keluarga yang lebih tua. Yang kedua, mengeluarkan pendapat yang baik.
Yang ketiga, masing-masing anggota keluarga menjalankan hak dan kewajiban yang baik. Yang keempat, sebagai peserta didik harus mematuhi peraturan. Yang kelima, bagi peserta didik, tugas utama yaitu belajar. Selanjutnya di masyarakat. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai sesama masyarakat. Yang kedua, memahami hak dan kewajiban sebagai masyarakat yang baik. Yang ketiga, saling menginginkan akan hak dan kewajiban masing-masing agar tidak ada sengketa. Yang keempat, mendukung semua kebijakan negara atau masyarakat. Selanjutnya di pemerintahan. Yang pertama, hukum harus ditegaskan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga tinggi dan negara yang berwenang dalam penegakan warga negara Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip kesadaran. Nah, kita sebagai mahasiswa memiliki hak dan kewajiban, di antaranya. Nah, ini hak mahasiswa. Yang pertama, mendapat pendidikan. Yang kedua, mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, memiliki hak berpartisipasi dalam kegiatan perkampusan. Yang keempat, mendapat bimbingan dari guru atau dosen. Yang kelima, mendapatkan fasilitas yang baik. Nah, ini kewajiban mahasiswa. Yang pertama, mentaati peraturan di kampus. Yang kedua, memiliki prestasi yang mengharumkan nama bangsa dan kampus. Yang ketiga, menghargai ketika guru menerangkan. Yang keempat, belajar dan memahami pelajaran. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa selain Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan juga berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, terdapat pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 mengenai hak yang melekat pada diri manusia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu kesehatan merupakan hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 meliputi hak hidup dan mengembang diri serta hak wanita dan anak. Dilanjut mengenai dinamika dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Dimulai dari pengertian dinamika. Dinamika adalah suatu gerak keseluruhan antara komponen masyarakat yang akhirnya menimbulkan perubahan dalam masyarakat baik secara progresif maupun retrogresif. Sedangkan tantangan adalah suatu perbuatan menabrak konstitusi yang ada baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, kita membahas mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban hak asasi manusia. Yang terakhir mengenai esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak warga negara yang meliputi agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian sosial, dan yang terakhir pertahanan dan keamanan.